Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Al-qismul awwalu fi khairin nasi. Bagian pertama tentang siapakah golongan yang terbaik, disebutkan di bagian ini dari hadis ke pertama sampai ke 29. Hadis yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal haddatsana Syu'bah qala akhbarani Alqamah bin Marthad itu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala aqra'a Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman hatta kana al-Hajjaj qala wa dhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha rawahu al-Bukhari. Hadis yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Nah, tidak diragukan lagi ketika dua hal ini berkumpul, yaitu belajar dan mengajar. Di dalam hadis ini disebutkan dua hal, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Tentu ketika dua hal ini berkumpul, maka sudah sepantasnya disebutkan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Kenapa menjadi yang terbaik? Karena pertama adalah belajar. Belajar ini manfaatnya kembali kepada dirinya. Yang kedua, mengajar. Nah, mengajar ini manfaatnya kembali kepada berguna bagi orang lain, sehingga manfaat untuk diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain. An-naf'ul qasir wan naf'ul muta'addi, itu manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Kalau hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri masih kurang, karena belum memberi manfaat kepada orang lain. Karena khairukum anfa'ukum linnas, masih kurang, hanya mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya saya belajar, pokoknya saya pintar, karena orang lain itu urusan mereka. Ini masih kurang, poinnya masih kurang. Di sini yang disebutkan cuma dua, belajar dan mengajar. Sedangkan mengamalkan Al-Quran itu tidak disebutkan, padahal itu tujuan terbesar. Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup kita, tentu harus kita amalkan. Tetapi di sini kenapa tidak disebutkan? Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan seperti itu? Ini sudah dijawab oleh Imam Al-Qari, pengarang Al-Mirqah, yang dikutip oleh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Akhwadi, syarahnya Sunan Tirmidzi, syarahnya At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, janganlah kalian sangka bahwa mengamalkan tidak terkandung di dalam hadis ini. Jadi sebenarnya mengamalkan Al-Quran ini terkandung di dalam hadis ini, walaupun tidak disebutkan. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan ketika tidak diamalkan itu masih sama dengan masih sekelas dengan orang yang bodoh.
kita udah belajar, udah banyak ilmu yang kita dapatkan, dan juga kita mengajar, tetapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, orang yang seperti ini oleh Imam Al-Qari tetap dianggap sebagai orang bodoh. Karena apa? Karena kita belajar ilmu agama itu tujuannya adalah untuk kita amalkan. Kalau tidak diamalkan, itu masih sama dengan orang yang bodoh. Jadi mengamalkan terkandung di dalam hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an sekaligus mengamalkan. Secara tersirat mengamalkan sudah terkandung di dalam hadis ini. Imam Ibnu Hajar di dalam Syarah Bukharinya Fathul Bari, beliau mengatakan seseorang tidak akan dikatakan sebagai Rabbani, pendidik, sampai dia mempunyai 3 kategori. Yang pertama adalah aliman, harus alim, tentu dengan proses belajar. Yang kedua, amilan, mengamalkan ilmunya. Ketiga, mualliman, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Jadi Rabbani, seorang pendidik, itu adalah harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, alim, harus alim. Yang kedua, amilan, harus mengamalkan ilmunya. Walaupun alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya, dia bukan Rabbani. Yang ketiga, muallim, harus menjadi seorang pengajar. Jadi kita belajar hukumnya, setelah tahu kita amalkan, baru kita sebarkan, baru kita ajarkan kepada orang lain. Imam Al-Qurtubi mengatakan paling afdolnya amal itu adalah mengajar Al-Quran. Karena apa? Karena dengan mengajar Al-Quran ini kita menolong agama, seperti layaknya orang yang mentalkin orang kafir masuk Islam. Karena itu mari kita belajar mengajar Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Kita belajar terlebih dahulu, baik meliputi cara bacanya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, dan juga hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita belajar fikihnya. Setelah kita tahu, kita amalkan, dan setelah kita amalkan, kita ajarkan. Dan itulah sebaik-baiknya kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dan semoga kita bisa belajar sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Marilah kita sedikit demi sedikit belajar Al-Quran. Walaupun kita sudah berkeluarga, sibuk bekerja, ataupun sudah berumur, kita tetap belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Itu dengan cara mendengarkan ceramah dari para ustadz, dari para kiai, dari para ulama, dan juga membaca buku-buku terjemahan. Sudah seharusnya di dalam rumah kita ini ada Al-Quran terjemahnya, sekaligus dengan terjemahnya. Al-Quran yang ada terjemahnya. Sekali-kali atau kita istiqomah untuk membaca Al-Quran sekaligus dengan terjemahannya. Ini untuk standar, bukan untuk berfatwa ya. Ini untuk diri kita sendiri. Belajar, tentu belajar itu harus dengan seorang guru. Tetapi ketika kita di rumah, kita usahakan kita baca Al-Qurannya, setelah itu kita baca terjemahannya. Sedikit demi sedikit, insya Allah kita tahu terjemahnya Al-Quran, bukan isi kandungannya ya. Kalau isi kandungan Al-Quran ini tentu harus lengkap dengan perangkat-perangkat ilmu tafsirnya, tidak cukup dengan terjemahan. Di surah Yasin yang biasa kita baca, apakah kita tahu pernah membaca terjemahannya secara lengkap sampai
akhir surat Yasin. Sehingga secara garis besar ketika kita membaca terjemahannya, kita akan ngerti secara garis besar apa Yasin itu, ada kisah apa di dalam Yasin itu. Kita baca terjemahan itu bukan untuk menggali sebuah hukum. Kalau untuk menjadi ahli tafsir atau menggali sebuah hukum, ini harus lengkap dengan perangkat-perangkatnya dan butuh proses yang sangat panjang. Dan semoga kita bisa belajar sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sekaligus nanti kita sebarkan, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada siapapun. Dan dengan ini semoga kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan dengan belajar Al-Quran ini kita akan menjadi orang yang mulia di kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin.